Sekaligus Bapak Ibu, kita resmikan ini dan saya derek pamit. Matur nuwun, kita sudah bekerja sama, sudah membantu, sudah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Saya minta maaf kalau selama 2 periode 10 tahun melayani ada kurangnya. Wawancara benar Pak Gub. Nggak bisa ya? Dari Bapak saja. Media. Subscribe Berita Surakarta. Mobil berhenti di sini menyambut di sini ya. Tes. Ya, Pak. Tes ya. Sama-sama. Dan mobil langsung ke belakang ya. Bu. Pulangnya Pak. Pulangnya nanti. Oh gitu. Iya, boleh. Pernah naik bis? Di sini kok. Sekolah di mana? SMP Pak. SMP. Loh, kamu udah naik SMA loh? Ya Bu. Ya bangga. Ya. Ini SMA. Oh SMA 1. Ya. Ya, kebetulan ya. Ya samsat. Ya. Ya. Makasih. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Jawa Tengah ataupun yang mewakili, yang kami hormati Wali Kota Surakarta, Bupati.
Dilanjutkan peresmian awal layanan Trans Jateng rute Solo Sukoharjo Wonogiri. Yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Bupati Wonogiri, Pak Joko. Tapi kok saya nyebut Pak Joko itu aneh ya? Nggak ngetren gitu. Panggilannya Pak Jekek. Kalau Pak Jekek langsung semuanya tahu. Saya jalan-jalan di Banyuasin waktu itu, hari keluarga, ketemu di Jakarta, mampir gitu. Kalau kayak Wonogiri loh Pak, anak buahnya Mas Jekek. Jadi memang Jekek itu branded. Terima kasih Pak Bupati Wonogiri sudah memberikan ruang. Makin hari kalau kita ke Wonogiri ngelihat keliling-keliling, jalannya makin mulus. Kalau sepedaan di sini, ini trek yang bagus banget. Kalau yang suka sepeda, dan sampai ujung-ujung kampung. Dan Wonogiri sudah berbeda dengan image-image sebelumnya. Tadi saya bisik-bisik bagaimana kondisi airnya, pelan-pelan ditempel satu persatu sehingga suplai air makin baik. Ini contoh yang menarik, dan tentu pasti ini kerjasama dengan teman-teman Pemkab Wonogiri yang luar biasa dan didukung oleh Forkompimdanya yang ini hadir juga. Terima kasih. Dan tentu koridor ini berjalan ada di 3 wilayah pemerintahan daerah. Nanti di Sukoharjo, Bu Eti terima kasih. Dan nanti mau naik bis sampai sana. Dan nanti akan parkir berhenti di tempatnya Mas Gibran di Solo. Terima kasih juga. Jadi ini komplit Forkompimdanya Sukoharjo hadir, dari Solo hadir, dari Kementerian Perhubungan terima kasih juga hadir, dan Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Awal ceritanya Bapak Ibu, ini seperti yang dikatakan Mas Jekek tadi. Transportasi itu salah satu komponen yang mengaduk-aduk inflasi. Karena hampir tiap hari orang pergi. Dan layanan transportasi publik kita mesti kita akui belum seperti yang diharapkan. Belum. Ini aja menurut saya awal yang kita rintis sangat panjang dan belum tuntas. Maka kita harapkan nanti akan ada yang menuntaskan, sehingga dari satu titik ke titik yang lain itu betul-betul terintegrasi dan gampang. Kita masih akan bicara jarak, kita akan bicara waktu, kita akan bicara tarif, kita akan bicara kapasitas, macam-macam. Namun tadi Mas Jekek sampaikan, kalau kami dari pemerintah, kita dari pemerintah itu bicara pengendalian inflasi itu pasti komponennya diperhatikan. Ini relate dengan apa yang kemudian muncul dalam protes-protes publik. Apakah kami bisa mengakses itu? Siapa mereka? Mereka adalah kelompok marginal yang miskin, yang daya jangkaunya tidak bisa sebanyak yang lain. Sehingga waktu kami ngomong dengan Pak Menteri Perhubungan saat itu, terus kemudian kita desain mulai dari tahun 2017 ya, kita mulai bekerja ini. Sebenarnya pikiran kita hanya satu saja. Waktu itu gimana interkoneksi ini berjalan dan mereka dari kelompok yang kurang mampu itu bisa mendapatkan akses yang baik. Maka teman-teman dari Trans Jateng terima kasih, teman-teman dari Dinas Perhubungan terima kasih, mencoba untuk memanage dengan baik. Jadi kalau buruh, kawan-kawan buruh saya tanya, Mas, Mbak, saya kok demo yang ngopo aja ini? Ternyata bicaranya soal upah. Lalu saya tanya, kenapa kurang? Kenapa kurang? Pak, belanjanya banyak. Sebutkan belanja tertinggi Anda. Satu, Bapak Ibu, dia bicara terkait dengan kesehatan kami. Maka dia mesti siapkan asuransi, nabung, itu yang disiapkan. Kalau sakit mendadak dia bahaya. Ini kawan-kawan buruh ini. Yang kedua adalah akomodasi. Kalau kami bekerja Pak, mesti punya rumah. Kalau nggak ngekos, kalau nggak kontrak, ini biaya. Pernah satu ketika, oke Pak, bayaran kami
tidak tinggi tapi bisa dijamin ini enggak? Ini dua, pendidikan, terus kemudian ada kesehatan. Ini paling utama. Yang ketiga Bapak Ibu, ternyata apa? Transportasi. Karena tiap hari dia selalu begitu. Maka ketika kita membangun kawasan industri di beberapa tempat di Jawa Tengah, pasti saya minta sediakan tempat tinggal di dekat daerah itu. Ini Bapak Ibu. Dan waktu itu idenya adalah bus ini juga antara lain melalui jalur-jalur yang dilewati oleh kawan-kawan buruh ini. Itu ide awal waktu itu, sehingga tarif pun bisa kita lekatkan pada mereka. Sehingga berapa Pak Inka? 2000 ya? Mereka 2000 sama 4000 ya. Jadi akhirnya kita kasihlah mereka 2000. Dan sekaligus identitas buruhnya bisa dipakai. Jadi kita tahu itu benar gitu. Yang kedua, anak-anak kita, adik kita pelajar. Pelajar mana angkat tangan? Ada pelajar? Oh, pelajar. Pelajar-pelajar ini ternyata begitu kita launch bis-bis ini, mereka naik ke situ merasa nyaman. Bahkan diantaranya kemudian berdesak-desakan. Kita langsung melihat visualnya itu kurang. Nah, pelajar kemudian dengan tarif 2000, saya survei-survei, tanya-tanya, murah Pak ya? Karena duit 2000 itu saya jarang ketemu. Kadang-kadang kalau ngasih orang itu 2000, jual-jual duitnya doncal gitu. Jadi kayak raji 2000. Artinya 2000 itu oke, nggak mahal. Berikutnya kemudian kita menghormati orang tua kita lah, termasuk para veteran. Nah, mereka-mereka inilah kemudian kategori masuk yang biaya murah itu, yang lain 4000. Bapak Ibu, dari koridor ini harapan kita masyarakat terbantu. Maka betul tadi Mas Jaka sampaikan, kalau mengendalikan inflasi salah satu dari item transportasi ini ikhtiar kita. Saya terima kasih, angkutan daerahnya ada, di Wonogiri ada, di Solo malah gede-gede bisnya, bagus-bagus gitu, Sukoharjo ada, hampir semua ada. Pernah ada, saya lupa kalau tidak salah di kabupaten, yang modelnya semacam ini. Jadi kita membeli jasa, operatornya ada, tak tuku tak blok gitu, sehingga kita nggak usah pengadaan sebenarnya. Waktu itu Kebumen konsultasi, ya sudah transportasi di level desa itu di blok aja. Maka rakyat yang naik itu dengan identitas itu free, yang bayar dari APBD. Itu bisa Bapak Ibu. Maka sebenarnya engineering dari cara-cara kita melakukan layanan publik dalam transportasi ini bisa berjalan. Dan saya waktu itu agak deg-degan juga, ini kalau kita kejar terus bisa sampai tuntas nggak gitu. Mas Dita tadi sampaikan, sampai kemudian akhir masa jabatan saya selesai, tuntas. Jadi target terpenuhi. Dan ini sekaligus bisa bertemu dengan masyarakat di Wonogiri. Ini launching base sekaligus untuk menunjukkan proses target program yang harus tuntas. Maka mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk koridor antara Wonogiri, Sukoharjo sampai Solo. Dan inilah ikhtiar kita, saya dan Pak Wagub sama Gus Yasin, yang mencoba untuk menyelesaikan satu persatu bagian yang ada. Dan tentu tanpa dukungan Bupati Wali Kota yang nggak mungkin ini yang ada. Bahkan tanpa dukungan pusat yang nggak mungkin. Maka kemarin waktu COVID, hampir semua kabupaten kota nggak bisa memperbaiki infrastrukturnya. Saya matur sama Pak Presiden, saya matur sama Pak Menteri PUPR, akhirnya sampai turun impres infrastruktur daerah. Itu sejarah panjang yang waktu itu kita obrolkan ketika kita berkeliling di beberapa tempat di Jawa Tengah. Dan tentu kunjungan Pak Presiden ke banyak provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa oh iya, beliau tanya sama saya, Pak Gub, itu kenapa pada nggak dibangun? Habis Pak duitnya. Habis buat apa? Buat COVID dulu. Semua disedot ke sana Pak. Bikin yang buatan dibantu nggak hawrat Pak gitu. Itu perbincangan enteng-enteng yang kemudian Pak Basuki dipanggil, kita diskusi bertiga, akhirnya terjadi impres itu. Dan sekarang kita dibantu Jawa Tengah Bapak Ibu 2 batch. Batch pertama 600 miliar, batch kedua 600 miliar di tahun ini, 1,2 triliun. Ini
untuk memperbaiki jalan-jalan yang nanti diselesaikan. Mari kita tinjau di beberapa tempat sama Pak Presiden dan kita alhamdulillah insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Nah inilah pola-pola koordinasi, mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Saya titip untuk operator, untuk teman-teman yang nanti melayani sudah siap di sana, tolong layanannya yang bagus. Ukurannya sederhana, pengemudinya harus tertib. Nek arep nyopir adus. Niki ya saestu Bapak Ibu, adus. Karena saya pernah naik bis gitu, bulan susuan. Iki keringete prengus tenan. Nun sewu, iki bagian dari pelayanan soalnya. Kira adus ya Mas aku menunggu Pak mboten sempat ngono. Wah, ora keren blas. Nah, sekarang ini mesti rapi karena kita mau bekerja mau melayani. Rapi, wangi, guyu gitu. Loro untuhe guyu pokoknya. Ini bagian dari pelayan. 2 bersih. 3 menjaga integritas. Maka saya terima kasih pada kawan-kawan. Kalau ada dompet carry, handphone carry di situ sudah dapat laporan kembali kepada pemiliknya. Nah, ini contoh integritas yang disampaikan dan semuanya harus senyum, wajib senyum. Maka kadang-kadang kalau saya jalan ke kabupaten kota, saya coba naik trans agar bisa melihat langsung. Alhamdulillah bagus. Tinggal nanti Pak Henggar dan kawan-kawan dicek satu persatu mana yang harus permajaan. Sehingga kita hitung betul dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang murah, yang bagus, yang bersih. Kita bisa kok. Murah baik itu, murah berkualitas itu bisa. Kita tunjukkan komitmen itu. Dan tentu saja terima kasih buat pelayan-pelayan yang menjaga integritas itu karena itu penting. Sekaligus Bapak Ibu, kita resmikan ini dan saya nderek pamit. Matur nuwun, kita sudah bekerja sama, sudah membantu, sudah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Saya minta maaf kalau selama 2 periode 10 tahun melayani ada kurangnya, tentu itu karena saya. Tapi kalau daerah pembangunannya hebat-hebat itu karena bupati wali kotanya yang jempolan, bukan gubernurnya yang hebat, bupati dan wali kotanya yang hebat. Dan insya Allah nanti tanggal 5 September pensiun. Sudah jadi pensiunan, jadi kemudian nanti kalau saya mampir ke sini, ya mudah-mudahan akan bisa melihat pembangunan yang lebih hebat lagi. Dan kita berdoa, mudah-mudahan gubernur berikutnya lebih hebat dari saya. Sehingga pembangunannya juga lebih top, markotop. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan koridor ini, kita berikan layanan kepada rakyat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Pertanyaan pertama, itu isi tas apa? Jadi Pak, ini kita kerja tempat apa? Sarung tangan, kain, tempat lap. Memang untuk bekerja dikasih alat ini. Oh dikasih ya, oke. Terima kasih kepada Arafahnya. Teman-teman, saya dari tim. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa integritas mesti dijaga, layanan terbaik mesti diberikan. Dan yang pertama adalah senyum. Sudah dilatih senyum ya? Sudah? 1, 2, 3. Oke, senyum terbaik. Ya. Belum gosok gigi nggak apa-apa. Itu yang terbaik karena siapapun yang berbis ini adalah raja kita. Jangan dilihat bahwa dia dari kelapa, legend dan sebagainya, tapi dia raja kita. Nanti siapapun. Yang kedua, kita jadi selalu bersih. Berikutnya, seringkali masyarakat komplain. Komplainnya apa? Layanannya tidak baik, terus kemudian tidak bisa mengatur posisi penumpang. Ya, sekali 2 kali, Pak, handphone saya tertinggal, dompet saya tertinggal, belanjaan saya tertinggal. Nggak tahu tertinggal karena lupa, nggak tahu dicopet. Ini
tidak. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini semua yang komplain itu selalu menyampaikan kepada kita, Pak, alhamdulillah barangnya balik ke saya. Ini sederhana, penting, tapi kualitas mesti tetap dijaga. Yang terakhir tentu ini saya sampaikan, ada ritme yang mesti dihitung betul, yang nanti Dinas Perhubungan saya minta untuk menjaga agar tidak terjadi kelelahan. Maka ada jam-jam istirahat, cari tempat yang baik untuk sopir istirahat, untuk karyawan istirahat. Sehingga kalau itu dilakukan, itu bagian dari bagaimana memaintain diri sendiri dan layanan itu, termasuk ya harus taat peraturan lalu lintas. Sehingga dengan semua bekerja diantar komplit 3 kepala daerah, Bupati, Wali Kota hadir, Forkompimdanya komplit ya, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, DPRD komplit itu semua ngantri ya. Artinya apa, kita semua serius untuk melayani itu dan selalu bekerja. Mudah-mudahan Anda bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kembali terhormat Gubernur Jawa Tengah untuk menuju ke depan armada Transjakarta. Dan pada saatnya nanti sebagai bentuk seremoni peresmian awal layanan Transjakarta nanti akan dilaksanakan pemecahan. Namun akan dilaksanakan terlebih dahulu penyerahan SK izin proyek dari Gubernur Jawa Tengah kepada PT Penggunaan Darat Putra Selamat ya. Ini apa? Padi. Aduh. Ini nanti kepala daerah yang wilayahnya dilintasi dari Wonogiri, Sidoarjo sampai ke Solo. Mudah-mudahan bisa memberikan layanan terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, dilepas. Bisa jalan apa nih? Bisa mau jalan. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Pelan. Yo. Wawancara benar Pak Gub. Pak Gub. Ganjar. Media Bapak, media. Nggak bisa ya? Dari Bapak saja. Media. Dokumentasi foto apa? Subscribe Berita Surakarta.